Ayo teman-teman kita belajar Itikad 70 bersama Family Tajul AI. Itikad 70 terbagi 9 yaitu 1. Sifat wajib bagi Allah. 2. Sifat mustahil bagi Allah. 3. Sifat wajib bagi Rasul. 4. Sifat mustahil bagi Rasul. 5. Sifat harus bagi Allah. 6. Sifat harus bagi Rasul. 7. Sifat Sayyidina. 8. Lawan sifat Sayyidina. 9. Sifat fil bagi Allah. Sifat 20 wajib bagi Allah. 1. Wujud artinya ada. Dalil akli adanya alam semesta. Tidak masuk akal apabila ada sesuatu tanpa yang membuat. Dalil nakli Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Quran Surah As-Sajdah ayat 4. 2. Kidam artinya dahulu. Dalil akli seandainya Allah tidak kadim mesti Allah hadis. Apabila Allah hadis pasti membutuhkan mudis yang membuat dan itu daur. Setiap yang daur itu mustahil. Dalil nakli dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. 3. Baka artinya kekal. Dalil akli seandainya Allah tidak kekal maka tidak disifati kadim. Dalil nakli segala sesuatu itu binasa kecuali Allah. Quran Surah Qasas ayat 88. 4. Mukhalafatun lil hawadis artinya berbeda dengan makhluk. Dalil akli tidak mungkin sama pencipta dengan yang diciptakan karena itu menjadi sang pencipta baharu dan itu mustahil. Dalil nakli tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. 5. Qiyamuhu binafsi artinya berdiri sendiri. Dalil akli seandainya Allah tidak berdiri sendiri mesti Allah tidak kadim. Dalil nakli, sungguh Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ankabut ayat 6. 6. Wahdaniyah artinya esa. Dalil akli esa zatnya Allah bukan hasil penjumlahan satu unsur dengan unsur lain. Esa sifatnya tidak sama dengan makhluk. Esa perbuatannya tidak dicampuri oleh makhluk. Dalil nakli seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah tentu keduanya langit dan bumi rusak. Quran Surah Al-Anbiya ayat 22. 7. Kudrah artinya berkuasa. Dalil akli apabila Allah tidak kuasa pasti lemah, tidak mampu menciptakan makhluk dan itu mustahil. Dalil nakli, sungguh Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. 8. Iradah artinya berkehendak. Dalil akli apabila Allah tidak berkehendak berarti terpaksa. Dalil nakli sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dikehendaki. Quran Surah Hud ayat 107. 9. Ilmu artinya mengetahui. Dalil akli apabila Allah tidak berilmu maka tidak bisa berkehendak. Dalil nakli dan dialah Allah atas segala sesuatu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. 10. Hayat artinya hidup. Dalil akli apabila Allah tak hidup maka tidak berkuasa. Dalil nakli, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup tiada mati. Quran Surah Al-Furqan ayat 58. 11. Sama artinya mendengar. Dalil akli apabila tidak mendengar maka tidak mengetahui. Dalil nakli dan Allah maha mendengar dan mengetahui. Quran Surah Al-Maidah ayat 76. 12. Basar artinya melihat. Dalil akli jika tidak melihat maka tidak disifati dengan ilmu. Dalil nakli, Allah maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 265. 13. Kalam artinya berkata. Dalil akli adanya Al-Quran. Dalil nakli, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Quran Surah An-Nisa ayat 164. 14. Kadirun yang berkuasa. 15. Muridun yang berkehendak. 16. Limun yang mengetahui. 17. Hayyun yang hidup. 18. Sami'un yang mendengar. 19. Basirun yang melihat. 20. Mutakalimun yang berkata-kata. Sifat 20 mustahil bagi Allah yaitu 1. Adam artinya tiada. 2. Kudus artinya baharu. 3. Fana artinya binasa. 4. Mumasalatu wil hawadis artinya bersamaan Allah bagi segala yang baharu.
5. Layakuna kaiman binafsi artinya tiada berdiri dengan sendirinya. 6. Layakuna wahidan artinya tiada esa. 7. Ajzun artinya lemah. 8. Karahatinya tidak berkehendak. 9. Jahlun artinya bebal. 10. Mautun artinya mati. 11. Samam artinya tuli. 12. Uyun artinya buta. 13. Bukmun artinya bisu. 14. Ajizun artinya yang lemah. 15. Karihun artinya yang tak berkehendak. 16. Jahilun artinya yang bebal. 17. Mayitun artinya yang mati. 18. Asamun artinya yang tuli. 19. Akma artinya yang buta. 20. Abkamun artinya yang bisu. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul beserta dalilnya. 1. Sidik benar. Lawannya kadzib bohong. Dalil akli. Seandainya para Rasul kadzib pasti kabar atau wahyu dari Allah pun bohong. Dan itu mustahil. Dalil nakli. Surat Al-Ahzab ayat 22. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. 2. Amanah, terpercaya, lawannya hianah, berkhianat. Dalil akli. Seandainya para rasul khianah dengan melakukan pekerjaan yang diharamkan atau yang dimakruhkan oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk melakukan yang diharamkan dan dimakruhkan, dan itu mustahil. Dalil nakli. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. 3. Tabligh, menyampaikan, lawannya kitman, menyembunyikan. Dalil akli. Seandainya para rasul kitman artinya menyembunyikan semua yang wajib disampaikan pada seluruh makhluk, pasti kita diperintahkan juga untuk menyembunyikan ilmu, dan itu mustahil. Karena barang siapa yang menyembunyikan ilmu maka dia dilaknat oleh Allah. Dalil nakli. Surat Al-Maidah ayat 92. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. 4. Patanah, cerdas, lawannya baladah, bodoh. Dalil akli. Seandainya para rasul baladah, pasti para rasul tidak akan mengalahkan musuh-musuhnya dalam mengadu atau beradu argumen. Sedangkan para rasul sudah terbukti bisa mengalahkan musuh-musuhnya, jadi mustahil para rasul balada atau bodoh. Dalil nakli. Surat Al-An'am ayat 83. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Sifat jais bagi Allah. Ilukuli mungkinin autartuhu. Artinya, mungkin bagi Allah menciptakan atau tidak menciptakan makhluk. Dalil akli. Seandainya bagi Allah wajib atau mustahil menciptakan makhluk mungkinat, maka setiap apapun yang jais mungkin, pasti akan jadi wajib dan jadi mustahil. Dan itu mustahil bagi Allah. Dalil nakli. Surat Ibrahim ayat 19. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan dia. Quran Surah Al-Qasas 68. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Ali Imran 26. Sifat jais bagi Rasul, yaitu sifat radul basyariyah, artinya sifat kemanusiaan, seperti para Rasul makan, minum, nikah, dan sakit. Dalil akli.
Karena para sahabat sudah menyaksikan secara langsung para rasulnya makan, minum, tertidur, nikah dan pernah sakit. Tapi sifat-sifat kemanusiaan itu tidak mengurangi martabat kerasulan, malah menambah tingginya derajat para rasul. Dalil Naqli, Surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Fiil bagi Allah. 1. Muhyiyun, Allah Ta'ala yang beri nyawa. 2. Khalikun, Allah Ta'ala yang beri tubuh. 3. Razikun, Allah Ta'ala yang beri rezeki. 4. Muhyin, Allah Ta'ala yang beri hidup. 5. Mumitun, Allah Ta'ala yang beri mati. 6. Muhidun, Allah Ta'ala yang kembalikan nyawa. 7. Bahisun, Allah Ta'ala yang bangkit hamba. 8. Hasyirun, Allah Ta'ala yang mengumpulkan di padang mahsyar. 9. Musibun, Allah Ta'ala yang kira amal. 10. Mujadin, Allah Ta'ala yang balas amal. 11. Hadin, Allah Ta'ala yang beri petunjuk. 12. Mudilun, Allah Ta'ala yang sesatkan hamba. Pengelompokan sifat 20 yang wajib bagi Allah. 1. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang dikelompokkan sesuai dengan zat Allah itu sendiri. Sifat nafsiyah ini terdiri dari satu sifat, yaitu wujud. 2. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Sifat ini menafikan sifat mustahil, serta sifat yang tidak sesuai, dan tidak layak dengan kesempurnaan Allah. Sesuai pengelompokannya, sifat salbiyah Allah ini ada 5, yaitu Qidam, Baka, Mukhalafatul Hawaditsi, Qiyamuhu binafsihi, dan Wahdaniyah. 3. Sifat Ma'ani. Sifat Ma'ani adalah sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk sifat Ma'ani ada 7, yaitu Kudrah, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama, Basar, dan Kalam. 4. Sifat Maknawi. Sifat-sifat ini tidak dapat berdiri sendiri, karena harus menyertai yang disifati. Sebagai misal, Allah memiliki basar, penglihatan, maka ia adalah basiran, maha melihat. Dia memiliki ilmu, pengetahuan, tak terbatas, maka dia adalah aliman, maha mengetahui, dan seterusnya. Sifat-sifat Allah yang maknawi adalah kadirun, aliman, muridan, hayan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Sesungguhnya sifat-sifat Allah tidak terbatas. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan umat Islam mengenal dan memahami keagungan Allah melalui sifat-sifatnya. Tidak terbatasnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku memohon kepada engkau dengan semua nama yang menjadi namamu, baik yang telah engkau jadikan sebagai nama dirimu atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu atau engkau turunkan dalam kitabmu atau engkau sembunyikan menjadi ilmu gaib di sisimu. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih sudah nonton channel Family Tajul AI. Semoga kita semua tergolong manusia yang Allah ridai. Amin.